Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Qala Sayyidul Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amadana bimadadil wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah beliau mengatakan alima annal ibad yatashawwafuna ila duhuri sirril inayah. Faqala ta'ala wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa mereka para hamba-hamba Allah ini yatashawwafun, mereka saling mencari-cari, berlomba untuk mengetahui, berlomba untuk zuhuri sirril inayah, nampaknya rahasia bantuan, nampaknya rahasia kewalian pada dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini melihat hamba-hambanya ini, mereka saling berlomba-lomba untuk nampak dari dirinya itu tanda-tanda kewalian, tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda hamba pilihan Allah. Bahkan dikatakan faqul wahidin yadunnu annahu min ahliha, sehingga masing-masing manusia itu merasa dirinya ini wali. Nah, ketika mereka tahu ya bahwa Allah itu memiliki para wali, maka mereka selalu penasaran, selalu menanti kapan mereka tadi itu kemudian nampak tanda-tanda kewalian, rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, faqala ta'ala wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha', bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengkhususkan dengan rahmatnya yang khusus itu man yasha', siapapun yang Allah kehendaki saja. Nah, siapa yang oleh Allah dikehendaki, ya orang tersebut yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita orang termasuk ya, baik nampak atau tidak, maksudnya kita tahu atau tidak, kita ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya ya dengan memantaskan diri, ya dengan memantaskan diri. Bagaimana kita ini setidaknya berupaya untuk memantaskan diri, sekalipun mungkin belum pantas. Mudah-mudahan karena kita berusaha memantaskan diri, upaya ya usaha, mudah-mudahan Allah dengan sayangnya memantaskan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena manusia ini dikatakan oleh beliau ingin kapan ya saya ini, apakah saya ini termasuk atau tidak? Ya, untuk menghilangkan atau untuk meredam hal seperti itu, Allah menyatakan Allah ini mengkhususkan dengan rahmatnya itu, kasih sayangnya itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya hanya sebagian saja, sebagian memang Allah khususkan, sebagian tidak Allah beri. Nah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini ya sang maha pemilik kedermawanan yang sangat besar sekali. Wa alima annahu law khallahum wa dzalik latarakul amal i'timadan 'alal azal. Nah, jadi ketika Allah melihat mereka tadi itu selalu menanti-nanti rahasia Allah tersebut pada dirinya, mereka sadari, terlihat Allah mengingatkan bahwa itu hanya sebagian saja. Nah, tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun alima, mengetahui bahwa seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka, maka mereka akan meninggalkan amalan-amalan yang baik i'timadan 'alal azal, karena semata-mata bersandar atas ketentuan Allah yang dahulu. Paham ya? Jadi kalau yang pertama kan mereka nunggu-nunggu, kapan ini saya? Apakah saya wali atau bukan? Apakah saya orang yang dititipi rahasia oleh Allah atau bukan? Maka Allah ingatkan bahwa
rahasia itu Allah berikan kepada sebagian hamba saja. Wallahu alam termasuk atau tidak. Tapi kemudian Allah juga tahu bahwa kalau dibiarkan begitu saja, maksudnya hanya dikasih tahu bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah dari azal, pada dahulu kala itu sudah ditentukan, bahkan sebelum kita diciptakan. Oh, si fulan nanti akan Allah ciptakan pada abad sekian atau pada tahun sekian di daerah ini dan akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang ini jadi orang yang soleh. Oh, ini jadi pedagang yang jujur. Oh, ini jadi ini, jadi ini. Nah, kalau dibiarkan begitu saja, maka latarokul amal, mereka bakal meninggalkan amal. Mereka akan berdalih, oh ya sudah lah, kalau Allah Ta'ala yakhtasu birahmatihi man yasha, ya hanya orang pilihan Allah yang Allah jadikan sebagai kekasihnya. Ya wis, kita orang tidak usah berupaya, ujung-ujungnya juga sudah dipilih. Nah, paham ya? Nah, untuk menepis pemikiran seperti itu, kata Imam Ibn Athaillah, Allah pun juga menyatakan dalam firman yang lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwa memang betul sudah Allah tentukan dari dahulu kala. Itu pun hanya sebagian yang lain tidak Allah titipi rahasia inayah tersebut, rahasia bantuan spesial dari Allah. Ya, dikasih pengetahuan oleh Allah apa yang tidak diketahui oleh hamba yang lain. Itu tapi Allah Ta'ala menyatakan rahmatullah ini, rahmat di sini sebagian ulama mengatakan ya sirul inayah tadi itu, rahasia istimewa yang Allah berikan itu qaribun minal muhsinin, dekat hanya dengan orang-orang yang baik saja. Nah, jadi kalau kita bahas secara sempurna, Allah melihat hambanya itu mencari-cari apakah dia ini mendapatkan sirul inayah atau tidak. Maka Allah jelaskan bahwa yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya itu kepada sebagian hambanya. Nah, kalau dibiarkan gini saja, nanti mereka akan menyatakan, oh ya wis, kan sebagian yang dikasih sama Allah. Mungkin anda, mungkin saya tidak termasuk. Ya wis, saya tak tinggalkan amal aja wis, sama aja hasilnya. Kan hanya orang khusus saja, kan sudah ditentukan. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah dalam firman yang lain pun justru mengatakan bahwa rahmat Allah itu yang diberikan kepada sebagian hamba itu qaribun minal muhsinin, dekatnya itu kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang memang dirasa pantas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahasia tersebut. Nah, jadi apakah kita ini cenderung mudah-mudahan jadi orang yang diberikan sirul inayah tersebut atau tidak? Ya tidak. Berarti tinggal kita lihat, kita ini termasuk orang yang berupaya untuk minal muhsinin atau tidak. Nah, kalau kita sudah berupaya menjadi minal muhsinin, ya mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sirul inayah, tanpa kita kemudian mencari-cari tahu, nunggu mimpi, ya kapan saya ini di mimpi ini dikasih tahu, ya fulan kamu saya lantik jadi wali. Ya tidak ada. Justru bahkan berapa banyak wali itu sampai wafat beliau tidak paham, dalam arti beliau tidak menyadari dirinya itu wali. Banyak sekali yang seperti itu. Memang sebagian aulia dikasih tahu oleh Allah bahwa dirinya ini orang pilihan, dirinya ini seorang wali Allah, kemudian manfaatnya menjalar kemana-mana. Tapi banyak sebagian yang lain yang tidak menyadari bahwa dirinya ini seorang wali. Cerita yang masyhur ya Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu, bagaimana beliau dengan kesabaran ngadepi istrinya, ya tidak tahu beliau itu kalau dirinya itu wali. Orang-orang yang ibadah di gua itu tawasul dengan nama beliau. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ketika akhirnya beliau menyendiri ya, daripada omelan istrinya, beliau akhirnya untuk beberapa waktu mengasingkan diri di gua. Ketika masuk ternyata ada 2 orang ahli ibadah. Kita tanya, kalian kalau mau makan gimana? Kita orang tawasul sama salah seorang wali, maka Allah akan datangkan makanan tersebut dengan barokah tawasul dengan wali tersebut. Nah, berarti ini orang juga istimewa ya, ini orang juga istimewa, orang 2 nih.
Akhirnya datang waktu makan, yang satu tawasul. Datang waktu makan lagi, yang satu tawasul. Datang waktu makan lagi, Syekh Abdurrahman disuruh tawasul. Ayo minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar memberi kepada kita rezekinya. Syekh Abdurrahman tidak tahu tawasul sama siapa. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, saya bertawasul dengan sosok yang ditawasuli oleh mereka berdua ini. Subhanallah, yang datang lebih banyak berkali lipat. Ajib. Ini orang kaget, yang dua ini, abid ini, ahli ibadah. Duh, ini lebih banyak dari biasanya. Kamu tawasul sama siapa? Kata Syekh Abdurrahman, ya tawasul, saya bilang, ya Allah, saya tawasul dengan nama orang yang mereka tawasuli ini. Saya tidak tahu siapa yang kalian tawasuli. Memang siapa? Ada, kami tuh dikasih tahu ada salah seorang wali yang tinggal di daerah ini, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kaget. Loh, saya itu Abdurrahman Bajal Haban, tinggal di daerah yang kamu sebut. Pantas sama Allah dikasih berkali lipat. Selama ini beliau ini wali, tapi tidak tahu. Beliau tadi itu pulang, kemudian baru sampai rumah, belum sempat mengetuk pintu, dibuka sama istrinya. Istrinya mengatakan, nah, sekarang kamu tahu kan bahwasanya kamu tadi itu wali. Bahwasanya kamu tadi itu wali. Yang unik di cerita ini, istrinya itu tahu akan apa yang terjadi di gua. Ini menunjukkan istrinya pun sebetulnya waliyah min auliya illah, seorang wali perempuan juga. Yang kemudian Syekh Abdurrahman ini dengan kesabaran beliau menghadapi istrinya jadi wali. Tapi mudah-mudahan kita jalur ya jadi orang soleh, bukan dari apa? Dari kesabaran tadi itu ya. Ini sebagai contoh saja bahwa ada kalanya wali itu tidak mengetahui dirinya wali. Tinggal bagaimana kita nggak usah mulu-mulu ya, istilahnya. Kemudian seperti apa? Kita setidaknya berupaya memantaskan diri untuk jadi orang soleh. Ibarat gelas itu. Seperti kayak kita orang ziarah ini. Nah, kita orang beliau Habib Abdul Qadir, Syekh Maulana Ishaq, Habib bin Salim, banyak daripada aulia, Habib bin Ali, Habib Abdul Qadir bin Hasan. Ini orang-orang yang sangat karim, sangat dermawan. Tinggal kita kesini ini bawa wadah yang besar atau kecil. Apa yang menentukan besar atau kecil? Husnuzan kita, masyhad kita. Kalau kita mengira, ya paling ziarah ini saya dapat satu cangkir kecil, ya pulang dapat satu cangkir kecil. Ada lagi yang masyhadnya besar. Ya misalnya ya Pak Kiai, wahai Habib, saya kesini bawa tandon misalnya. Saya minta tolong, mintakan hajat saya ini, wasilah antum, mintakan kepada Allah misalnya. Insya Allah akan dipenuhi. Kemudian yang kedua yang nggak kalah pentingnya bukan besar kecilnya wadah, melainkan bersih atau kotornya. Nah kalau wadah kita ternyata kotor, hati kita kotor, kita banyak kotoran dalam hati kita, banyak kesalahan yang belum kita istighfar, belum kita tobat, ya jangan-jangan tidak dituangkan tuangan-tuangan yang istimewa tadi itu. Kenapa ya? Mubazir. Ibarat misalnya maaf ada gelas misalnya habis kena air kencing misalnya, belum dicuci, terus ada orang bagi-bagi susu. Nah ini cangkirnya dimajukan bekas air kencing, kira-kira dikasih susu apa enggak? Ya enggak, eman-eman, gak bisa diminum. Susu yang segar itu justru tambah menjadi najis, tambah menjadi kotor. Nah kita pun seperti itu. Bagaimana kita itu dalam ibadah, dalam mendekat kepada para wali, membesarkan wadah kita dan membersihkan wadah kita, sehingga mudah-mudahan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diberikan sirrul inayah dengan barokah mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.